Bapak, Ibu, tanggal 15 Maret 2026 kemarin jadi tanggal yang banyak ditunggu-tunggu. Pencairan THR dan rapelan pensiun disebut-sebut sudah dimulai. Tapi apakah rekening Bapak dan Ibu sudah terisi? Berapa yang seharusnya masuk? Dan aturan resmi mana yang jadi dasarnya? Di video ini, dalam 14 Maret 2026, kita bedah 6 fakta penting yang wajib Bapak Ibu tahu sekarang juga. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat seluruh Bapak dan Ibu pensiunan serta ASN se-Indonesia. Selamat datang kembali di channel Pensiun Ceria Indonesia, tempat kita ngobrol santai tapi serius soal hak dan info penting untuk para abdi negara dan purna bakti. Semoga hari ini Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan dipenuhi keberkahan. Amin. Oke, hari ini tanggal 18 Maret 2026, 3 hari setelah tanggal yang ramai diperbincangkan, yaitu 15 Maret 2026. Banyak yang tanya, uang sudah masuk belum? Berapa yang diterima? Kok belum cair? Dan yang paling banyak ditanyakan, benar enggak sih aturan soal THR dan rapelan ini? Nah, di video kali ini kita akan bahas 6 segmen berita penting yang semuanya relevan dan berkaitan langsung dengan kehidupan Bapak dan Ibu sebagai pensiunan dan ASN aktif. Kita akan mulai dari dasar hukumnya, jadwal pencairan, kisaran nominal, mekanisme penyaluran, cara cek data, sampai peringatan soal hoax yang masih beredar, lengkap, runtut, dan berbasis fakta. Mari kita mulai. Bapak, Ibu, sebelum kita bicara angka dan jadwal, kita harus pegang dulu dasarnya, karena negara kita adalah negara hukum. Setiap pencairan dana, setiap kenaikan gaji, setiap tunjangan yang dibayarkan harus punya landasan regulasi yang sah. Dasar hukum yang saat ini berlaku untuk pembayaran gaji pokok pensiunan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Regulasi ini menggantikan dan menyesuaikan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2019. Jadi bagi yang masih pegang informasi lama, sudah waktunya diperbarui. Dalam PP nomor 8 tahun 2024 ini disebutkan adanya penyesuaian besaran pensiun pokok yang sering disebut-sebut berada di kisaran 12%. Angka 12% ini yang kemudian viral di media sosial dan grup-grup WhatsApp. Wajar kalau banyak yang semeringah mendengarnya. Namun, dan ini penting, kenaikan 12% tidak berarti semua pensiunan langsung menerima uang lebih besar bulan ini secara otomatis. Implementasi dari sebuah peraturan pemerintah butuh waktu. Ada proses sinkronisasi data, ada koordinasi dengan PT Taspen, ada proses validasi anggaran. Semua itu membutuhkan tahapan. Jadi, pesan utama di segmen ini adalah aturannya memang ada, resmi, dan sudah ditetapkan. Tapi, pelaksanaannya tetap mengikuti mekanisme dan tahapan yang berlaku. Tidak bisa serta-merta semua berubah dalam semalam. Yang paling aman, pegang nomor peraturannya, yaitu PP nomor 8 tahun 2024, dan pantau pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan, BKN, dan PT Taspen untuk informasi tindak lanjutnya. Sekarang kita masuk ke topik yang paling banyak bikin penasaran, THR dan rapelan pensiun 2026. Pertama, soal THR atau tunjangan hari raya. Kebijakan ini memang sudah menjadi tradisi pemerintah menjelang bulan suci Ramadan. Tujuannya jelas, menjaga daya beli masyarakat, membantu stabilitas ekonomi rumah tangga, terutama bagi ASN, aktif, dan para pensiunan. Kebijakan THR dan rapelan tahun 2026 ini disebut menyasar sekitar 9,4 juta penerima manfaat. Angka yang sangat besar. Cakupannya meliputi ASN aktif di pusat maupun daerah, anggota TNI, aktif anggota Polri, aktif para pensiunan dari berbagai instansi janda, duda, dan ahli waris yang menerima pensiun turunan. Jadi, Bapak dan Ibu yang sudah pensiun, dan bahkan yang menerima pensiun janda atau duda, tetap masuk dalam cakupan kebijakan ini. Lalu apa itu rapelan pensiun? Rapelan di sini bukan uang baru yang tiba-tiba muncul dari langit. Ini adalah hak yang sudah seharusnya diterima, tetapi tertunda pembayarannya karena proses verifikasi data atau penyesuaian perhitungan inflasi. Pemerintah menegaskan bahwa setiap rupiah dari rapelan ini adalah hak sah pensiunan yang telah melalui mekanisme validasi ketat bersama PT Taspen. Kebijakan ini juga melibatkan penyesuaian komponen gaji, bukan sekadar THR saja, tapi ada juga penyesuaian gaji pokok dan tunjangan melekat yang mengikuti regulasi yang telah ditetapkan. Ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan pensiunan, terutama menjelang Ramadan 2026. Nah, ini bagian yang paling banyak ditunggu. Kapan uangnya masuk? Tanggal 15 Maret 2026 memang disebut-sebut sebagai tanggal penting untuk pencairan THR dan rapelan pensiun tahun ini. Kenapa bulan Maret? Karena bulan ini berdekatan dengan memasuki bulan suci Ramadan.
Pemerintah ingin memastikan para penerima sudah memegang dana mereka sebelum kebutuhan meningkat. Namun, dan ini perlu kita garis bawahi, pola pembayaran pensiun rutin tetap berjalan seperti biasa, yaitu setiap tanggal 1 setiap bulannya melalui PT Taspen dan Mitra Bayar. Pola ini sudah berlaku bertahun-tahun dan tidak berubah hanya karena ada kebijakan THR atau rapelan. Untuk THR dan rapelan khusus, mekanismenya terpisah dan mengikuti pengumuman teknis dari kementerian atau lembaga terkait. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu menganggap pembayaran rutin bulan April akan kena geser atau berubah. Tidak, keduanya berjalan sesuai jalurnya masing-masing. Yang menjadi catatan penting setelah tanggal 15 Maret kemarin. Bagi yang belum menerima, ada beberapa kemungkinan penyebab. Proses verifikasi data belum selesai di sistem Taspen. Rekening bank tidak aktif atau ada perubahan data rekening jadwal clearing mitra bayar yang berbeda-beda antar bank masih dalam tahap penyaluran bertahap. Jadi jangan panik dulu. Cek dulu kondisi administrasi masing-masing. Hubungi kantor Taspen atau mitra bayar terkait untuk konfirmasi status. Segmen 4. Kisaran nominal gaji pensiun per golongan. Ini juga bagian yang selalu bikin ramai. Berapa sebenarnya yang akan diterima? Banyak yang bertanya karena di media sosial beredar angka-angka yang berbeda-beda. Bahkan ada yang menyebut angka fantastis. Mari kita luruskan dengan data yang realistis berdasarkan aturan yang berlaku. Besaran gaji pokok pensiun tergantung pada golongan terakhir saat aktif bekerja dan masa kerja. Ini bukan angka yang sama untuk semua orang. Berdasarkan aturan yang saat ini digunakan, kisaran gaji pokok pensiunan adalah sebagai berikut. Golongan I, kisaran sekitar 1.100.000 hingga 1.800.000 per bulan. Golongan 2, kisaran sekitar 1.748.000 hingga 2.800.000 per bulan. Golongan terbu, kisaran sekitar 100.700 hingga mendekati 4.000 per bulan. Golongan Anweto, kisaran hingga mendekati 4.971.000 per bulan dalam kondisi tertentu. Angka-angka di atas adalah gaji pokok. Belum termasuk tunjangan pasangan bagi yang masih memiliki istri suami sah, tunjangan anak bagi yang masih ada tanggungan, tunjangan pangan beras. Jadi total penerimaan bisa lebih besar dari gaji pokok jika pensiunan masih berhak atas tunjangan-tunjangan tersebut. Lalu kenapa angka 4,9 juta sering muncul di judul-judul bombastis? Karena angka itu adalah kisaran tertinggi untuk golongan IV dengan kondisi tertentu. Bukan angka rata-rata untuk semua, bukan standar untuk semua golongan. Dan seringkali judul tersebut juga mencampurkan gaji pokok, tunjangan, dan komponen rapelan sehingga totalnya terlihat besar di headline, tapi membingungkan di isi. Pesan kuncinya, jangan bandingkan angka rekening kamu dengan angka yang beredar di media sosial sebelum kamu tahu komponen apa yang sedang dibandingkan. Cek langsung ke PT Taspen atau Mitra Bayar untuk rincian yang akurat. Segmen 5, Mekanisme Taspen, Verifikasi Data, and Aplikasi Andal. Sekarang kita bahas soal siapa yang menyalurkan dan bagaimana prosesnya. Pembayaran pensiun di Indonesia disalurkan melalui PT Taspen yang bekerja sama dengan mitra bayar resmi. Mitra bayar ini termasuk Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, dan juga kantor pos. Jadi alurnya jelas dan resmi, bukan melalui rekening pribadi orang acak, bukan melalui aplikasi pihak ketiga yang tidak jelas. Proses yang dilakukan bukan asal transfer. Ada verifikasi data, sinkronisasi sistem, dan perhitungan agar dana sampai ke tangan yang tepat. Setiap rupiah yang dibayarkan memiliki dasar hukum dan mekanisme pertanggungjawaban. Untuk memastikan data tetap valid, PT Taspen kini mewajibkan verifikasi berkala melalui aplikasi resmi bernama Andal by Taspen. Aplikasi ini bisa diunduh di smartphone dan digunakan untuk mengonfirmasi bahwa pensiunan yang terdaftar masih dalam kondisi hidup dan data-datanya masih akurat. Bagi Bapak dan Ibu yang belum familiar dengan teknologi smartphone, jangan sungkan minta tolong anak atau cucu untuk membantu proses verifikasi ini. Ini bukan perkara gengsi, ini perkara hak pensiun yang harus dijaga. Kenapa? Verifikasi ini penting, karena kalau data tidak terverifikasi, sistem Taspen tidak bisa memproses pembayaran. Hasilnya, pencairan tertunda, bahkan bisa dihentikan sementara sampai verifikasi selesai. Langkah yang perlu dilakukan sekarang, buka atau minta bantu, buka aplikasi Andal by Taspen. Pastikan data pribadi sudah benar dan lengkap, pastikan nomor rekening bank yang terdaftar masih aktif. Jika ada perubahan rekening atau data, laporkan segera ke kantor, Taspen atau mitra bayar terdekat. Ingat juga, waspada terhadap penipuan. Di era digital ini banyak oknum yang mengatasnamakan Taspen atau instansi pemerintah, meminta data pribadi lewat WhatsApp atau telepon, bahkan meminta transfer dengan berbagai alasan. Taspen tidak pernah meminta data sensitif atau transfer dana melalui pesan pribadi. Gunakan hanya saluran resmi. Segmen 6. Menyaring informasi.
cara bedakan berita resmi vs hoax. Segmen terakhir ini mungkin yang paling penting untuk kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu di era informasi yang bergerak sangat cepat seperti sekarang. Sejak awal 2026, grup-grup WhatsApp pensiunan dipenuhi berbagai kabar. Ada yang bilang gaji naik besar-besaran, ada yang bilang pencairan ditunda massal, ada yang share tangkapan layar dengan angka-angka fantastis, dan hampir semuanya, kalau dicek, tidak disertai nomor peraturan yang jelas, tidak ada tanggal pengesahan, tidak ada nama pejabat yang berwenang menyampaikan. Nah, berikut tanda-tanda berita yang patut dicurigai. Pertama, judulnya bombastis tapi isinya kosong. Gaji pensiun naik drastis. Tapi tidak ada nomor PP, tidak ada kutipan pejabat, tidak ada tanggal resmi. Kedua, menyebut angka besar tanpa menyebut siapa yang berhak secara spesifik. Semua pensiunan dapat 8 juta. Ini tanda bahaya, karena besaran pensiun sangat bergantung pada golongan, masa kerja, dan komponen. Ketiga, klaim sudah pasti cair atau dijamin resmi tanpa nomor peraturan. Informasi resmi selalu disertai nomor regulasi, tanggal berlaku, dan instansi yang mengeluarkan. Keempat, sumber tidak jelas. Cuma screenshot, tidak ada link ke situs resmi, tidak ada kop surat instansi. Sebaliknya, ciri informasi resmi yang dapat dipercaya, ada nomor peraturan atau surat resmi, ada kutipan pejabat berwenang yang jelas namanya dan jabatannya, muncul konsisten di media nasional terpercaya, dapat diverifikasi di situs resmi seperti website Kementerian Keuangan, BKN, PT Taspen, atau Sekretariat Negara. Langkah praktis untuk Bapak dan Ibu. Pertama, jangan langsung percaya dan sebar. Kalau ada info masuk di grup WA, tahan dulu, tanya dulu. Ada nomor peraturannya enggak? Ada tanggal pengesahannya enggak? Kalau tidak ada, anggap itu masih isu. Kedua, jangan ambil keputusan finansial berdasarkan rumor. Belanja besar-besaran karena dengar gaji bakal naik banyak, tapi ternyata belum ada kepastian resmi. Itu bisa menyulitkan kondisi keuangan sendiri. Ketiga, manfaatkan saluran resmi. Hubungi call center PT Taspen di nomor resmi, kunjungi kantor Taspen terdekat, atau buka situs resmi mereka. Informasi dari sana jauh lebih bisa dipegang. Keempat, jangan sebar informasi yang belum jelas. Menyebarkan hoaks tanpa disadari bisa membuat panik sesama pensiunan, merusak kepercayaan, dan bahkan bisa berdampak hukum kalau informasinya terbukti menyesatkan. Penutup dan rangkuman. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah melewati 6 segmen penting hari ini. Mari kita rangkum dengan singkat. 1. Dasar hukum pembayaran pensiun saat ini adalah PP nomor 8 tahun 2024 yang menyebut adanya penyesuaian sekitar 12%. Ini aturan resmi dan sah. 2. THR dan rapelan pensiun 2026 menyasar sekitar 9,4 juta penerima manfaat, termasuk pensiunan, janda, duda, dan ahli waris. 3. Tanggal 15 Maret 2026 adalah tanggal yang ramai disebut sebagai awal pencairan, tapi mekanisme pembayaran rutin tidak berubah, tetap tanggal 1 setiap bulan. Kalau belum masuk, cek dulu data dan rekening. 4. Kisaran nominal berbeda-beda tiap golongan. Angka 4,9 juta hanya untuk golongan tertinggi dalam kondisi tertentu, bukan standar semua orang. 5. Verifikasi data via aplikasi Andal by Taspen sangat penting. Pastikan rekening aktif dan data lengkap agar pencairan tidak terganggu. 6. Saring informasi dengan bijak. Minta nomor peraturan, cek sumber resmi, dan jangan ambil keputusan finansial dari rumor. Bapak dan Ibu, masa pensiun adalah buah dari pengabdian puluhan tahun. Bapak dan Ibu berhak menikmatinya dengan tenang, dengan informasi yang benar, dan dengan langkah yang terencana. Semoga video hari ini memberikan gambaran yang lebih terang. Semoga setiap kebijakan yang dibuat benar-benar membawa manfaat dan berkah untuk seluruh ASN serta pensiunan di Indonesia. Kalau video ini bermanfaat, tolong like, share ke grup pensiunan, dan subscribe supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan info penting berikutnya. Terima kasih sudah setia menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua.